Salam BUMDes sukses, ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan bagaimana kita merencanakan sebuah usaha secara sederhana saja ya. Jadi kita misalnya akan membuat suatu usaha apa gitulah ya. Nah, misalnya BUMDes menerima modal 150 juta. Kemudian kan biasanya bikin rencana usaha dulu untuk pengajuan proposalnya gitu misalnya. Nah, dalam perencanaan usaha itu tentunya ada beberapa komponen-komponen usaha yang harus dicatat atau dipertimbangkan besaran-besarannya. Yaitu misalnya kita mau buka usaha membutuhkan perlengkapan. Perlengkapannya berapa gitu ya, dianggarkan di RAP-nya gitu misalnya, di perkiraan biayanya. Kemudian inventaris pendukung, misalnya kita beli aset-asetnya gitu ya. Dan yang perlu dipertimbangkan lagi adalah biaya operasional. Nah, kita misalnya alokasikan biaya operasional untuk berapa bulan gitu agar nanti kita sudah punya pendapatan untuk mengcover biaya operasionalnya tersebut. Jadi kita harus mencadangkan dulu biaya operasionalnya. Ini kita contohkan, misalnya kita mencadangkan biaya operasional selama 3 bulan misalnya. Nah itu per bulannya 5 juta, jadi kita nggak bingung lagi nanti cari uangnya dari mana. Per bulannya 5 juta berarti kita mengalokasikan anggaran sekitar 15 juta. Selain biaya operasional, selain perlengkapan, inventaris, dan biaya beban-beban operasional, yang paling penting tentunya adalah gaji karyawan. Kita juga harus mempersiapkan, kita gaji karyawan berapa per bulan, kemudian berapa kita sisihkan agar selama kita belum memiliki biaya itu, sebelum kita memiliki pendapatan, karyawan kita tetap gajian, gitu ya. Nggak ada istilahnya orang kerja kok nggak gajian. Jadi kita mengalokasikan anggaran gaji untuk beberapa bulan. Nah, kita hitung dari kalkulasi pendapatan kita nantinya. Nah, kira-kira berapa, disesuaikan dengan kemampuan kasnya atau uang yang ada, supaya modalnya nggak habis gitu ya. Nah, kita sisihkan supaya nanti dalam perjalanannya kita selalu bisa membayar gaji karyawan dengan tepat dan sesuai. Nah, ini misalnya kita anggarkan selama 3 bulan gitulah ya. Nah, ini dalam 3 bulan itu ada beban-beban pokok atau beban-beban yang harus kita tanggung kira-kira 8 juta nih per bulannya. Maka dalam setiap usaha tentunya kita akan punya rencana pendapatan. Setelah kita mencatat rencana-rencana biaya, termasuk di dalamnya untuk mendapatkan aset dan membiayai beban-bebannya, tentunya kita nanti akan merencanakan pendapatan. Kira-kira BUMDes dengan modal sekian, dalam waktu sekian, itu kita bisa memperoleh pendapatan berapa. Nah, itu adalah rencana pendapatan. Karena kita punya beban, kita punya perkiraan beban itu adalah ini 5 juta dan 3 juta per bulan. Nah, itu target kita paling tidak juga harus untuk menutup operasionalnya ini ya. Jadi kita target, misalnya ini karena kita punya pengeluaran 8 juta, targetnya juga 8 juta biar impas. Nah, gimana kalau targetnya? Ya nggak bisa gitu mas, targetnya juga harus kecil karena kita baru awal ya. Namanya target gede nggak apa-apa, yang penting kan nanti realisasinya gitu ya. Nah, target paling nggak diusahakan menutup operasional. Nah, misalnya operasional kita 8 juta, berarti kita punya target 8 juta. Nah, nanti misalnya di awal, di bulan pertama kita hanya punya 3 juta, berarti kan masih minus 5 juta. Kan nggak apa-apa gitu ya. Ya namanya target nggak harus terrealisasi, syukur-syukur target itu terlampaui dengan usaha dan kinerja kita ya. Nah, kemudian yang bulan kedua misalnya 8 juta ternyata sudah meningkat pendapatannya. Kemudian di bulan ketiga ternyata melampaui target. Di bulan keempat ternyata melampaui target lagi. Di bulan kelima misalnya karena pengaruh cuaca, pengaruh apa gitu ya, ternyata pendapatannya menurun. Nah, kemudian bulan ke-6 ternyata lebih tinggi. Nah, itu kan nggak sah-sah saja ya. Yang penting target pendapatan itu paling tidak sama dengan beban pengeluaran yang harus kita tanggung.
Nah, kalau masalah realisasinya itu tergantung usaha kita. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita tahu kita punya beban berapa per bulannya, nah kita harus memiliki target paling tidak nutup operasional. Agar kita selalu bisa nutup kegiatan operasional ini, beban-beban operasional ini, kita sebaiknya mengalokasikan anggaran dari modal kita untuk menutup beban-beban tersebut dalam target waktu tertentu sebelum pendapatan kita bisa menutup operasionalnya, gitu ya. Jadi kita alokasikan. Nah, seperti itu ya perencanaan usaha secara sederhana saja. Jadi kita punya modal, kemudian kita membuat rencana-rencana biayanya, meliputi misalnya kita harus beli perlengkapan, inventaris, mungkin persediaan dagang dan lain sebagainya gitu. Di total aset-asetnya, kemudian kita juga menyiapkan beban-beban operasional, yaitu misalnya beban operasional rutin dan juga beban operasional untuk membayar gaji karyawan, supaya selama proses itu karyawan kita atau beban-beban kita itu tetap terpenuhi, kayak gitu ya. Kemudian setelah memiliki rencana biaya, rencana anggarannya, kita juga harus membuat rencana pendapatan. Tentunya kita bisa berhitung kalau kita usaha ini nanti di awal kita punya pendapatan sekian. Nah, untuk membuat target, target paling tidak kita sesuaikan dengan beban-beban operasional. Kalau realisasinya di bawah target, tentunya kita harus lebih semangat mengimprovisasi atau membuat terobosan-terobosan gitu ya, agar pendapatannya bisa memenuhi target. Ya, demikian ya. Sekarang kita coba kalau di dalam aplikasi Aku BUMDes kita bagaimana. Kita misalnya di halaman jasa gitu ya. Di kelompok halaman jasa, nanti bisa usahanya jasa apa atau mungkin pengelolaan apa gitu ya. Kita contohkan saja di sini. Nah, kita punya modal. Punya modal tentunya ada kas masuk. Kas masuk atau uang masuk gitu ya. Kita klik tambah. Tanggal berapa kita terimanya. Kemudian itu diletakkan di mana? Di kas tunai atau di bank? Biasanya modal masuknya ke rekening di bank gitu ya. Diletakkan di rekening di bank BUMDes gitu. Klik tambah. Nah, ini sebagai apa? Sebagai modal ya. Di sini ini di akun yang ini kreditnya adalah sebagai modal BUMDes gitu ya. Masuknya di bank, di uangnya ada di kas di bank sebagai modal BUMDes. Nah, keterangannya penyertaan modal misalnya. Atau terima modal 150 juta. Nah, ini ya. Kemudian klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, ini kita langsung membuat penjurnalan juga. Ini terjurnal tanggal berapa ada uang itu masuk. Masuknya di mana? Masuknya di kas di rekening di bank dengan keterangan sebagai penyertaan modal. Itu diakui sebagai apa? Atau menjadi apa? Menjadi modal BUMDes. Nah, ini nanti kita juga muncul di neracanya. Kita lihat di neracanya ya. Nah, kita punya uang yang ada di kas di rekening di bank nilainya 150 juta tercatat menjadi modal BUMDes gitu ya. Oke, sekarang rencana-rencana biayanya ini kita keluarkan atau kita punya pengeluaran untuk memenuhi ini ya, memenuhi rencana kita. Dari modal yang ada ini kita implementasikan atau kita gunakan gitulah ya. Nah, berarti kita keluarkan dulu duitnya dari kas yang ada di bank itu, kita tarik tunai gitu. Nah, klik tambah. Tanggal berapa? Kita ambil dari mana? Kita ambil dari kas di rekening di bank, kemudian ini klik tambah, diletakkan di mana? Diletakkan di kas juga, tapi di kas tunai ini, di kas unit jasa misalnya. Ini penarikan modal dari bank, atau tarik tunai dari bank untuk modal gitu juga bisa. Nah, misalnya diambil 100 juta untuk belanja-belanja itu. Nah, gini ya, 100 juta. Nah, klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, ini kita ngambil dari bank. Kita lihat di neracanya bagaimana coba ya. Nah, sekarang uang yang ada di bank tinggal 50 juta, diambil 100 juta. Catatan modalnya tetap kita punya modal 150 juta. Hanya uangnya berpindah. Nah, terbagi, yang tadinya ada di bank saja sekarang dipegang tunai juga. Kemudian dari uang tunai ini kita belanjakan untuk
mengimplementasikan atau merealisasikan rencana biayanya itu. Jadi kita ke kas keluar lagi. Kas keluar lagi. Belanja perlengkapan sekarang. Nah, tanggal berapa? Diambil dari mana? Sekarang diambil dari kas unit jasa ini. Kemudian klik tambah. Ini kita cari menjadi perlengkapan. Nah, kita beli perlengkapan apa saja gitu, nanti kan bisa dirinci ya. Ini kita global saja. Ini belanja perlengkapan usaha, misalnya gitu. Tapi nanti kalau di ini ya dirinci ya. Ini kan kita hanya memberikan contoh saja. Nah, nilainya 10 juta nih kita belanja perlengkapannya. Nah, klik tambahkan. Kemudian kalau sama ini pengeluarannya, kita cukup ini tambah. Nggak perlu pakai menu ini lagi, kita cukup langsung tambah. Nah, juga belanja inventaris. Nah, inventaris harga perolehan apa saja gitu misalnya juga bisa disebutkan ya. Ini kita hanya gelondongan saja. Nah, kita misalnya beli inventaris gitu ya. Belanja apa? Misalnya untuk alat-alat produktif, alat-alat produksinya, beli inventaris nilainya 75 juta. Nah, ini ya. Kemudian klik tambahkan. Nah, kita sudah membelanjakan 85 juta. Kemudian kita simpan datanya. Ini kita sudah belanja. Sekarang kita lihat di neracanya. Nah, uang di kas kita tinggal 15 juta. Uang yang ada di bank tinggal 50 juta. Sudah punya inventaris sekarang, nilainya 75 juta. Punya perlengkapan 10 juta. Nah, ini tetap nilai modal kita tetap 150 juta, tetapi sudah menjadi beberapa kelompok akun. Nah, kemudian bagaimana nih kita mempersiapkan beban-beban ini, biaya-biaya operasional ini? Nah, kita ambil, misalnya kita ambil dari kas di rekening di bank misalnya nanti ya. Nah, kita sisihkan, kita buatkan kas khusus untuk membiayai hal-hal ini, membiayai operasional ini misalnya. Nah, kita ngambilnya berapa? Nah, ini selama 3 bulan 5 juta per bulan berarti 15 juta. Yang persiapan gaji karyawan 3 juta per bulan berarti kita kira-kira ambil 10 juta gitu ya, dilebihi lah misalnya gitu ya. Berarti kita ngambil dari bank 15 juta untuk disisihkan di kotak tertentu atau di akun tertentu yang nanti digunakan, diambil dari situ untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional. Bagaimana caranya? Nah, kita sekarang ke kas keluar. Kemudian klik tambah. Nah, ini tanggal berapa? Kita ambil dari kas di rekening di bank lagi misalnya. Nah, klik tambah. Kemana letaknya? Ke kas lagi, kas kecil operasional. Untuk biaya-biaya operasional kita ngambil dari situ. Nah, ini tarik tunai untuk persediaan operasional. Misalnya gitu ya. Kita narik 25 juta. Nah, ini untuk persiapan 3 bulan. Misalnya kalau nanti dibuat per bulan juga bisa. Kita ngambilnya tiap sebulan sekali, misalnya di akhir bulan, kemudian dimanfaatkan di bulan berikutnya. Nah, ini klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, sekarang kita lihat lagi ya di neraca untuk ngerti efeknya. Kalau nanti sudah jalan nggak perlu bolak-balik lihat neraca. Kas di rekening di bank kita yang tadinya 50 sekarang tinggal 25 karena yang 25 diambil, dipindahkan ke kas kecil operasional ini, nilainya 25 juta. Modalnya tetap nih 150 juta. Ya, nilai aset kita tetap 150 juta, modalnya 150 juta. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita memasuki bulan pertama, 1 bulan gitu misalnya ya. Berarti dalam 1 bulan itu kita punya ini dulu. Nah, kita punya target pendapatan 8 juta. Kita hanya terrealisasi pendapatan 3 juta. Kita catatkan bagaimana. Nah, kita ada pendapatan, tentunya ada kas masuk ya. Ada duit masuk, ada kas masuk, nilainya 3 juta. Klik tambah. Nah, ini tanggal berapa? Kita terima ya misalnya. Masuknya kemana? Masuknya ke kas unit jasa ini. Klik tambah. Didapatkan dari mana? Dari pendapatan. Nah, kita misalnya ini dari pendapatan unit jasa. Ini misalnya pendapatan usaha. Nah, nilainya berapa? Kita cuma dapat pendapatan 3 juta.
di bulan pertama, klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, ini kalau kita lihat di neraca, ini tadinya ada 15 juta, sekarang menjadi 18 juta karena ada pendapatan. Pendapatan tercatat di mana? Pendapatan tercatat menjadi laba berjalan kita ini. Jadi kita sekarang punya laba berjalan nilainya 3 juta. Uangnya masuk di mana? Uangnya masuk di kas. Jadi sekarang kita punya aset nilainya 153 juta. Ya, itu didapat dari modal 150 juta ditambah pendapatan 3 juta. Nah, kita punya pendapatan 3 juta nih. Kemudian kita keluarkan beban-beban operasionalnya. Nah, ini beban operasional nih misalnya 5 juta per bulan, gaji karyawan 3 juta. Nah, kita keluarkan dari mana? Kita keluarkan dari kas keluar. Kita ngeluarin biaya-biaya dari kas gitu ya. Nah, klik tambahkan. Kemudian tanggal berapa kita keluarkan. Diambil dari mana? Nah, karena ini kita tadi sudah menyisihkan duitnya di kas kecil operasional, kita ambilkan dari kas kecil operasional. Dari sini gitu ya. Nah, klik tambahkan. Nah, itu menjadi apa nih? Menjadi beban, misalnya cari beban operasional. Nah, ini ya. Ini beban operasional 5 juta. Klik tambahkan, kemudian klik tambah lagi. Apa lagi nih? Gaji karyawan, beban lagi. Kita bayar beban gaji karyawan. Nah, ini bayar gaji. Nah, jumlahnya berapa? 3 juta. Nah, ini ya, kemudian klik tambahkan. Nah, kita punya pengeluaran beban 8 juta. Tapi tadi kita baru punya pendapatan 3 juta. Nanti kita lihat apa yang terjadi ya. Kemudian kita simpan. Nah, kita lihat di neracanya nih. Nah, di neracanya kita lihat. Nah, uang kas kita masih ya, karena kita nggak ngambil uang dari kas ini, kita ngambilnya dari kas kecil operasional. Sudah keambil 8 juta. Yang tadinya 25 diambil 8, sekarang tinggal 17. Ya. Kemudian beban-beban itu tentunya akan mempengaruhi pendapatan atau mempengaruhi modal kita. Karena kita mengeluarkan biaya, mengeluarkan beban-beban. Kita tadi sudah punya pendapatan 3 juta. Punya pengeluaran 8 juta. Berarti sekarang di bulan pertama kita masih minus 5 juta. Tetapi karyawan kita dan beban operasional kita tertutup. Dianggarkan dari mana? Dianggarkan dari modal kita tadi. Jadi kita bisa gaji karyawan. Ya, jangan sampai wah ini usahanya masih minus, kita belum gajian lagi. Nanti kalau 1 bulan 2 bulan oke ya, kalau sampai 2 tahun 3 tahun gimana nanti? Nggak ada yang mau ngurus BUMDes ya, gitu. Nah, jadi kita harus menganggarkan semua. Jadi dalam perencanaan usaha semuanya harus dianggarkan atau dipos-poskan untuk jangka waktu tertentu. Kita harus mempersiapkan untuk kebutuhan-kebutuhan operasional. Diambil dari mana? Diambil dari modalnya. Ya, ini di bulan pertama kita minus 5 juta. Nah, kemudian di bulan kedua ada pendapatan 6.500.000, berarti ada kas masuk. Ya, ini langsung kita misalnya ke bulan kedua. Klik tambahkan. Tanggal berapa? Nah, kas masuk kemana? Masuk ke kas unit jasa sebagai pendapatan. Klik tambah. Nah, ini dituliskan adalah pendapatan. Masuk dari mana? Dari pendapatan unit jasa. Ini pendapatan misalnya ya. 6.500.000. Tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, ini kita punya pendapatan. Kemudian kita punya beban-beban lagi, kita ngambil lagi beban-bebannya. Nah, kita ngambil lagi berarti di kas keluar. Klik tambah. Tanggal berapa? Diambilkan dari kas kecil operasionalnya ini. Nah, ini ya. Atau kita lihat dulu lah sebelum kita keluarkan. Kita lihat dulu neracanya lagi. Nah, jadi nanti akan muncul, nanti kita masih minus berapa gitu tahu ya. Nah, sekarang setelah ada pendapatan 6.500.000, nah laba berjalan kita sekarang dianggap punya pendapatan surplus 1.500.000 gitu ya. Nah, kemudian kita ada pengeluaran lagi. Nah, ada pengeluaran lagi. Nah, kas keluar lagi. Klik tambah.
Nah, ini tanggal berapa? Kita ngambil dari mana? Dari kas yang dicadangkan tadi, kas kecil operasional. Klik tambah. Nah, ini menjadi apa lagi? Menjadi beban lagi tentunya. Beban operasional. Ini beban operasional. Ya. Beban operasional berapa? 5 juta. 5 juta. Klik tambahkan. Ditambah beban apa lagi? Beban gaji karyawan. Kita sudah gaji karyawan. Ini bayar gaji 3 juta. Nah, klik tambahkan. Kemudian kita simpan datanya. Nah, ini tentunya kita masih minus lagi secara pendapatan karena bebannya belum ketutup gitu ya. Nah, ini kita sekarang minus lagi 6.500.000, tapi karyawan-karyawan kita dan operasional kita terbayar gitu ya. Nah, sekarang bulan ketiga nih impas nih secara pendapatan dan operasional ya. Nah, sekarang bulan ketiga, tapi kan bulan-bulan sebelumnya ini kita minus. Nah, jadi gitu terus berkelanjutan ya. Sekarang ada pendapatan lagi berarti kita ada kas masuk lagi. Nah, ini klik tambahkan. Tanggal berapa? Masuknya ke kas unit jasa misalnya, klik tambah. Nah, ini ada pendapatan. Pendapatan unit jasa. Misalnya ini ada pendapatan bulan ketiga gitu ya, 8.500.000. Nah, klik tambahkan. Kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kita punya pendapatan 8.500.000. Uangnya itu masuknya kemana gitu ya, tadi ya kita lihat. Uangnya masuknya di kas unit jasa. Kita pos-posnya ini diambil. Nah, sebenarnya kita bisa ambilkan uang dari sini untuk nutup ini gitu ya. Tapi itu nanti aja. Nah, ini kita sekarang udah punya kas 3 juta tambahan dari laba-laba tadi pendapatan. Kemudian kas kecilnya berkurang karena sudah buat bayari beban-beban. Kita sekarang ini ada surplus nih, ada laba. Sebelum dipotong beban-beban kita ada laba 2 juta. Nah, kita bebannya dikeluarkan lagi. Kita punya pengeluaran beban lagi. Nah, ini ada di kas keluar lagi. Kas keluar. Klik tambah. Kita keluarkan lagi dari kas kecil operasional. Klik tambah. Nah, ini kita tulis beban lagi. Nah, beban operasional. Nah, beban operasional 5 juta. Klik tambahkan. Kemudian ini klik tambah lagi, beban lagi. Beban gaji. Nah, ini bayar gaji 3 juta. Nah, klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, sekarang kita lihat di neraca, tentunya kita akan minus lagi karena laba kita belum cukup. Nah, ini ya, kita ada minus 6 juta nih, masih minus karena kita belum cukup. Tapi karyawan-karyawan kita selalu terbayar, gitu ya. Nah, ini tadi bulan ketiga, kita memasuki bulan keempat misalnya. Nah, sekarang bulan keempat, mau jalan bulan keempat, karena kita punya kebutuhan operasional 8 juta, kok di kas kecil ini tinggal 1 juta, kita bisa ambilkan dari kas unit jasa ini, ditaruh lagi di kas kecil ini untuk biaya operasionalnya. Itu ya, ini jadi selama 3 bulan, walaupun kita punya pendapatan yang sudah bisa nutup operasional, tapi posisi kita masih minus karena di bulan pertama dan bulan kedua kita lebih besar pengeluarannya, gitu ya. Nanti itu lama-lama akan tertutup. Jadi akan selalu gajian terus karyawannya walaupun investasi kita belum balik. Nah, karena tinggal 1 juta ini kita siapkan, kita ambilkan supaya nutup yang 8 juta ini. Kita ambilkan berapa? Misalnya 10 juta. Jadi misalnya kita kas keluar, klik tambah, ya. Kita ambil dari ini kas unit jasa. Nah, klik tambah, disisihkan kemana? Disisihkan ke kas lagi, ke kas kecil operasional. Ini
diambil untuk biaya operasional. Nah, diambil berapa? Misalnya kita ngambil 10 juta. 10 juta, klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, ini kalau kita lihat di neraca. Nah, uang yang tadinya 33 tinggal 23, yang 10 dipindah ke kas kecil operasional. Gitu ya. Kita sudah mencadangkan lagi dari pendapatan yang kita peroleh walaupun posisi kita masih minus. Nah, itu ya. Nah, kemudian di bulan keempat nih, di bulan keempat. Nah, berarti targetnya nanti sebenarnya kalau kita punya target 8 juta, kalau untuk menutup operasional biar laba ya kita harus melampaui target ini, paling enggak 50%. Ya, paling enggak kita punya pendapatan 10 juta, tadi ada sisa, terus gitu nutup pengeluaran-pengeluaran sebelumnya, kerugian-kerugian sebelumnya. Itu ya. Nah, ini sekarang kita coba di bulan keempat dapat pendapatan 9 juta. Nah, klik di kas masuk lagi. Klik tambah, kemudian masuk kemana? Nah, masuk ke kas unit jasa. Didapat dari mana? Dari pendapatan. Dari pendapatan. Ini misalnya pendapatan lagi 9 juta. Nah, ini ya, klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, kalau kita lihat di neraca, kita uangnya nambah lagi ini jadi 32 juta. Nah, ini kita ada surplus 3 juta sementara. Tapi untuk bayar-bayar kita sudah punya uang lagi nih. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita keluarkan lagi nanti langkah-langkahnya ya gitulah, dikeluarkan lagi gitu ya. Nah, jadi nanti secara kontinu dan terus-menerus nanti di sini akan menghasilkan surplus. Diharapkan laba berjalan ini menjadi surplus. Tapi dalam prosesnya kita selalu bisa membayar gaji karyawan kita walaupun kita belum punya laba. Nah, tapi beban usaha itu kan wajib. Mosok kita untuk memenuhi beban usaha, membuat usaha kita itu jalan kok tidak digaji, misalnya kegiatan operasional nggak ada biayanya, ya tentunya gulung tikar gitu ya. Oke, demikian ya. Nah, ini sekedar contoh. Nanti bisa dilanjutkan lagi. Jadi kalau kita punya target usaha 8 juta, misalnya operasionalnya itu 8 juta, nah kita harus ditarget 8 juta minimal itu. Kalau sampai 8 juta tentunya kan nol, masih nol. Nah, kemudian tentunya akan terakumulasi bulan-bulan sebelumnya. Nanti kita akan memperoleh apa namanya ya, ketika beban operasional dan pendapatan itu sudah seimbang. Nah, itu istilahnya jadi apa, break even point atau apa istilah ekonominya itu. Nah, jadi nanti di bulan selanjutnya kita nanti bisa tinggal memperoleh laba. Nah, pendapatan kita itu dipotong operasional sudah mencukupi. Contohnya ini. Nah, ini sudah mencukupi, kita sudah surplus 500, tapi sebelumnya kita menderita kerugian di bulan-bulan sebelumnya. Yaitu yang ini menderita 5 juta, yang ini 1,5 juta, berarti ada kerugian 6,5 juta, baru ketutup 5 juta. Berarti kita masih minus 6 juta. Terus ini kemudian ketutup 1 juta, berarti kita minus 5 juta gitu ya. Nah, seterusnya nanti akan diperoleh pendapatan kita bisa untuk memenuhi kebutuhan operasional. Nah, kebutuhan operasional apa saja, termasuk juga penyusutan inventaris, penyusutan perlengkapan, tentunya nanti diperhitungkan lagi. Oke, demikian ya. Model perencanaan usaha sederhana, yaitu dimana ketika kita punya modal, terus kemudian kita membuat rencana-rencana biaya atau rencana anggaran usaha. Tentunya jangan dilupakan adalah kita menyisihkan untuk operasional dan juga untuk gaji karyawan. Nah, dari modalnya ini, nah kemudian setelah memperkirakan rencana biaya dan rencana beban-beban yang kita perkirakan, nah kita akan buat rencana pendapatan. Bagaimana rencana pendapatannya? Tentunya kita harus punya target. Targetnya tentunya harus memenuhi operasionalnya, beban-beban operasionalnya. Oke gitu ya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.